Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Sidik. Izinkanlah saya untuk menjelaskan sebuah materi media publik yang berjudul tentang konvergensi media publik pada masyarakat informasi di bidang vlog. Perkembangan industri digital mengalami peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Banyak sekali pekerjaan baru yang muncul dari penggunaan media digital, dari pembuatan konten baik berupa tulisan maupun video. Vlog adalah salah satu jenis pekerjaan atau aktivitas yang banyak diminati oleh konten kreator, terutama pada saluran YouTube. Jenis-jenis vlog itu ada 3, yaitu 1. How to, dimana video itu berisi tentang sebuah pembelajaran yang edukasi atau banyak diminati oleh reviewer dan vlogger. Kemudian yang kedua yaitu reality. Jenis ini banyak digunakan oleh para traveler atau orang-orang yang suka mengunjungi tempat destinasi wisata. Kemudian yang ketiga yaitu talking head, atau dimana biasanya berisi hanya satu orang saja yang melakukan pembicaraan di depan kamera dan menampilkan kepala hingga setengah badan. Seperti saya ini sedang melakukan talking head. Masyarakat informasi atau informasi society merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi masyarakat. Dapat membuat kemungkinan internet baik dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baru atau New Information and Communication Technology guna memenuhi dan mengelola serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri masyarakat informasi antara lain: 1. Adanya level intensitas informasi yang tinggi. Kebutuhan informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pada organisasi yang ada atau pada tempat kerja biasanya. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan bisnis atau sarana kegiatan-kegiatan lainnya yang sekiranya membutuhkan informasi. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan pertukaran data digital yang begitu cepat dalam jarak yang dibutuhkan dalam jarak yang tempuh yang jauh. Penggunaan vlog sebagai tren media dakwah pada masyarakat informasi saat ini menjadi salah satu media yang diminati oleh banyak publik. Media vlog biasanya digunakan melalui YouTube. Yang dinamakan aplikasi tersebut adalah aplikasi dengan banyak pengguna. Kemudian yaitu strategi dakwah para mubalik melalui vlog YouTube. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya Islam itu harus mengikuti perkembangan zaman, dari perkembangan teknologi, perkembangan media, dan lain sebagainya. Dari beberapa para mubalik tidak hanya berdakwah secara langsung kepada para mad'u, melainkan mereka memanfaatkan media-media yang ada sebagai bentuk dakwahnya, seperti menggunakan Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu yang dilakukan oleh Ustadz Felix Xiao, Ustadz Hanan Ataki, dan juga Ustadz Zaki Mirza. Mereka memanfaatkan vlog-vlog YouTube sebagai bentuk dakwah yang mereka lakukan, yaitu yang pertama Ustadz Felix Xiao. Konsep vlog Ustadz Felix Xiao antara lain mengambil konsep reality, yaitu menjelajahi berbagai tempat wisata yang unik dan menarik dengan tidak lupa membagikan kisah Islami mengenai tempat-tempat tersebut. Contohnya bisa dilihat pada salah satu vlognya yang berjudul Antakya Kota Penuh Kisah. Vlog itu diambil ketika Ustadz Felix Xiao dan istrinya sedang mengunjungi kota Antakya.
eh, salah satu kota di negara Turki. Ustadz Felix Xiao juga mempunyai konsep lain dalam vlognya, yaitu konsep talking head, di mana berisi beberapa orang yang melakukan pembicaraan di depan kamera langsung dengan menampilkan kepala hingga setengah badan. Eh, Seperti pada salah satu videonya yang berjudul ngobrolin makanan agak filosofis religius. Yang kedua adalah Ustadz Hanan Attaqi. Konsep vlog Ustadz Hanan Attaqi lebih menggunakan konsep talking head, yang dimana Ustadz Hanan Attaqi melakukan pembicaraan di depan kamera langsung dengan menampilkan kepala hingga setengah badan. Vlog beliau berisi tentang kisah-kisah inspirasi, seperti salah satu vlognya yang berjudul Kisah Inspirasi Ibu Nabi Musa alaihi salam. Ustadz Hanan Attaqi juga membagikan konsep vlog yang lain, seperti halnya konsep how to, yaitu di mana banyak digunakan oleh para reviewers dan vloggers karena memberikan konten yang edukatif dan menarik. Seperti pada salah satu vlognya yang berjudul Cara Memilih Jodoh, ataupun vlognya yang lain berjudul Gimana Cara Melalui Ujian Ini Ya Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah Ustadz Zaki Mirza. Konten yang dibagikan oleh channelnya berupa pesan dakwah yang dikemas dalam sebuah vlog bertemakan agama Islam. Dalam vlognya, Ustadz Zaki Mirza banyak melakukan kolaborasi dengan beberapa rekannya, seperti yang terdapat dalam beberapa vlog beliau, kolaborasi bersama Opi Kumis, Atta Halilintar, dan Opik. Di dalam vlognya, beliau berbicara dengan bahan pembicaraan seputar keislaman. Ustadz Zaki Mirza menggunakan beberapa konsep dalam vlognya, antara lain konsep talking head, di mana berisi beberapa orang yang melakukan pembicaraan di depan kamera. Vlog ini berisi obrolan santai mengenai pengalaman hidup yang dikemas dengan menarik. Tidak lupa editan vlognya yang cukup menarik untuk ditonton. Setelah diamati dari konsep-konsep vlog yang dilakukan oleh Ustadz Felix Xiao, Ustadz Hanan Attaqi, dan juga Ustadz Zaki Mirza, mempunyai konsep tersendiri dalam setiap vlognya. Mereka mempunyai gaya dan ciri khas masing-masing dalam menyampaikan dakwahnya, seperti dengan menggunakan konsep how to, reality, ataupun talking head. Dengan konsep tersebut, vlog dinilai lebih menarik untuk ditonton, apalagi bahasa yang disajikan sesuai dengan trending yang berkembang pada saat ini. Dengan adanya tren vlog pada YouTube, tentu dapat membantu penyebaran dakwah ide yang tidak monoton. Kelebihan dan kekurangan vlog sebagai media dakwah ataupun media tabligh. Tapi sebelumnya teman-teman, bahwa sekarang itu banyak alternatif baru dalam menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan pesan dakwah. Salah satunya itu adalah dengan new media baru. Nah, vlog ini termasuk new media. Karena di zaman sekarang, di zaman teknologi ini, kebanyakan orang itu lengket dengan gadget mereka. Orang tidak bisa terlepas dari gadget mereka gitu. Seolah gadget mereka itu ya napas dia gitu. Dia terlepas dari gadget, ya dia mati gitu. Ya saking lengketnya gitu, saking bergantungnya kepada gadget. Saking bergantungnya terhadap gadget. Nah, di zaman sekarang mungkin new media seperti ini itu relate dengan penyampaian pesan atau penyampaian dakwah bagi para mubaligh ataupun para dai gitu. Karena di zaman dulu itu ya termasuk televisi itu
ya media lama gitu, televisi, radio ataupun koran, sekarang udah nggak relate gitu dengan zaman sekarang. Karena sekarang itu kebanyakan orang lebih sering menonton kanal YouTube atau video-video di Instagram atau membaca artikel di beberapa web atau juga yang mendengarkan podcast ya, daripada orang yang menonton televisi gitu, mendengarkan radio, apalagi membaca koran. Semakin berkurang. Jadi sekarang yang relate dengan zaman sekarang, penyampaian media dakwah itu ya memang media, salah satunya vlog. Sekarang juga para mubalik yang para dakwah sedang berlomba-lomba untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan pesan dakwah itu ya dengan media, salah satunya vlog. Akan tetapi di sini saya akan menguraikan apa aja sih atau apa sih kekurangan dan kelebihan vlog sebagai media tablik, media dakwah gitu. Nah, yang pertama itu kelebihannya dulu ya. Kelebihannya itu yang sudah saya uraikan, yang sudah saya jelaskan tadi secara garis besar, yaitu di zaman sekarang orang lengket dengan gadget gitu. Jadi pesan atau media atau dakwah itu lebih cepat mengaksesnya gitu dengan new media ini, dengan vlog ini. Dengan cara vlog sebagai media dakwah itu akan lebih cepat sampai kepada khalayak umum. Khalayak umum ya bisa membuka gadget tanpa dibatasi ruang dan waktu gitu ya. Kapan saja dan di mana saja mereka membawa HP gitu, membuka HP, membuka gadget. Jadi kesempatan atau ya dalam tanda kutip lebih relate dengan media ini, lebih cepat sampai kepada khalayak umum daripada media lama. Karena sekarang kebanyakan orang yang menggunakan gadget. Nah, itu kelebihannya. Akan tetapi ada juga kekurangannya. Akan tetapi sih kekurangannya itu bisa diatasi gitu jika emang benar-benar ingin menyampaikan dakwah. Ya kekurangannya itu hanya terletak di dalam audio videonya gitu, kualitasnya gitu. Karena sekarang kebanyakan orang ingin menonton video atau mendengarkan audio itu, melihat vlog itu yang berkualitas tinggi, yang estetik atau yang ya kelihatannya itu indah gitu, yang kelihatannya enak untuk dilihat. Nah ini dalam hal ini tuh bisa dikatakan bahwa harus menggunakan hal-hal yang lebih canggih, yang agak canggih gitu, yang cukup canggih, dan juga ya pastinya agak mahal juga gitu. Inilah kekurangannya. Lama ngeditnya juga atau apalah gitu, harus ngedit. Itulah kekurangannya. Akan tetapi ya jika memang dakwah dai atau mubalignya memang benar-benar ingin menyampaikan dakwah dalam new media, ya pasti hal tersebut bukan tidak akan dijadikan halangan gitu, bukan sebagai halangan. Ya saya yakin gitu akan seperti itu. Jadi kepada para dai, pada para mubalig ya semangat untuk menyampaikan dakwah atau menyampaikan pesan dakwah melalui new media, karena sekarang aksesnya begitu cepat dengan gadget tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan juga jika ada salah kata, mungkin kekurangannya itu berasal dari kami semua, dan juga kelebihannya mungkin ya dari kami semua juga. Enggak, itu adalah rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Mohon diambil yang baiknya aja. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.